Dulu kita selalu melakukan pengiriman makanan secara online, kemudian kita lupa akan kebiasaan kita menggunakan produk-produk kemasan sekali pakai, sampai akhirnya itu menjadi keresahan kami untuk mencari alternatif dan solusi dari kemasan ramah lingkungan. Pelepas sendiri adalah merecall kembali memori kita tentang membungkus makanan dari bahan-bahan natural. Karena kita tahu dulu masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa membungkus makanan dengan entah itu dari pisang, jagung, dan lain sebagainya. Kalau saya Rengku Banyumandaru, CEO and co-founder dari Plepa, sebenarnya tantangan awal adalah kita harus bisa berkomunikasi lebih jauh, tidak hanya berkomunikasi dalam konteks pemenuhan supply ya, belum masuk ke dalam ranah mendesain si produknya sendiri, karena kita sadar bahwa apa yang mau kita produksi ini skalanya masif dan kita harus bisa securing material, dan di mana material ini saat ini dikelola oleh petani, masyarakat di daerah yang mungkin dulu saya tidak ada di situ gitu ya. Berbicara mengenai referensinya sendiri, sebetulnya kami lebih suka dengan beberapa pendekatan-pendekatan filosofi desainnya ya, bukan ke bentuknya gitu. Lebih ke kayak kita suka dengan filosofi desainnya IKEA tentang democratic design. Di sisi yang sama, kita juga ingin berbicara bahwa sustainability itu bisa didemocratize gitu. Jadi tidak hanya menjadi market yang niche, tapi berbicara konteks sustainability semua orang bisa pakai, dari yang tukang batagor pinggir jalan, ayam geprek, sampai ke restoran-restoran vegan atau plant-based pun bisa menggunakan alternatif kemasan ramah lingkungan ini. Jadi memang kita memulai penelitian awal itu mencari alternatif material yang paling sederhana lah gitu. Paling gampang juga kita mencari referensi alat produksinya. Akhirnya kita menemukan beberapa alternatif pada saat itu. Salah satunya pelepah pinang ini, yang mana memang ini banyaknya di daerah Sumatera gitu. Dan dari saat kita memulai untuk mengembangkan material ini, kita lihat bahwa karakternya itu adalah memang dia bisa berubah bentuk kalau misalnya kena air, kelembaban, dan lain sebagainya. Nah dari sana baru kita coba proses pembentukan. Biasanya kita akan coba buat moldnya yang menyesuaikan dengan functionality-nya gitu. Nah kemudian dari sana kita masuk ke proses-proses pembentukan kayak ya bentuk-bentuk seperti ini yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Baru nanti masuk proses sterilisasi gitu. Nah di sterilisasi itu untuk memastikan semua kelayakan produknya bisa dipakai ke depannya oleh industri. Nah, apalagi berbicara pada kemasan makanan, konteks higienitas itu menjadi salah satu yang paling penting gitu. Dan terakhir, setelah habis dipakai, degradable secara alami di dalam tanah, mungkin kalau pakai compostable bucket gitu bisa cuma 2 minggu, tapi kalau dikubur di tanah ya paling kurang dari sebulan ya. Tahun 2019 ketika kami memulai proyek ini, kapasitas kita masih sekitar 5.000 sampai 10.000 gitu, dan itu posisinya masih di Sumatera Selatan ya. Ketika memulai si Pelepah dan kita ikut Picca dan juga CBI gitu ya, itu manfaat yang kita terima ya pertama memang networking terhadap government ya, di mana pemerintah sangat memberikan akses kepada kita untuk bisa berkembang, khususnya dengan program CBI misalnya gitu kan, di incubate, hingga akhirnya kita punya kepercayaan diri untuk bisa berhadapan dengan investor itu seperti apa gitu. Kemudian kita juga dipertemukan oleh praktisi dan juga akademisi untuk makin menguatkan pemahaman kita dan juga kepercayaan diri kita untuk pitching lah, untuk menyiapkan bisnis modelnya di awal, atau melihat kembali bahwa produk kita market fit nggak sih gitu. Tanamkanlah sebuah motivasi untuk memulai bisnis itu berdasarkan tadi pemecahan masalah dan juga dampak gitu, karena kita sadar bahwa tidak ada planet B gitu. Jadi ketika kita bisa memberikan sesuatu yang berdampak baik terhadap lingkungan, harapannya anak cucu kita nanti juga bisa merasakan kehidupan yang ya setidaknya lebih baik dibanding kita, atau mungkin dunianya masih ada.